Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada ibadah online pada tengah minggu sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai senantiasa dalam perlindungannya yang manis. Puji Tuhan, kita akan mulai dengan doa lebih dulu. Bapa kami di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kasih sayang dan anugerah-Mu itu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Senantiasa menolong dan memberkati kami, merangkul kami dengan ajaib ya Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang tenang dalam kasih sayang dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Hari-hari kemarin sampai hari ini kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kami tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Senantiasa dalam berkat Tuhan. Terima kasih, berkati ibadah pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya dekat
kita berdoa, sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, yang Kau telah berkenan memberikan kami tubuh yang sehat sampai dengan hari ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu, kami boleh merasakan, menikmati perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada sore hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah, memuji-muji nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini, dan kiranya hanya Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan Roh Kudus, agar Engkau menolong kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Salam, selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini kita kembali dipertemukan di dalam ibadah tengah minggu. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Ya, semoga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sehat-sehat selalu, ya, merasakan bahagia oleh pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Dia boleh menyediakan pertolongannya, damai sejahteranya Dia limpahkan di dalam kehidupan kita semua. Sore hari ini kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca bersama di dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-38, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Yeremia, pasal yang ke-38, ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara, silakan menyimak. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, "Ya Tuanku Raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek orang Ethiopia itu, katanya, "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dan dari perigi itu sebelum ia mati." Amin, puji Tuhan. Kita sudah menyimak pembacaan firman Tuhan ini, saudara. Nah, kisah ini berlatar belakang atau peristiwa ini secara keseluruhan adalah menceritakan tentang situasi genting, situasi yang sulit bagi kerajaan Yehuda yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Zedekia. Sejatinya mereka sedang menghadapi serangan atau pengepungan yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babel, saudara. Itu semua atas izin Tuhan, supaya Tuhan ingin mendisiplinkan umatnya, yaitu kerajaan Yehuda. Tuhan mengutus
Nabi Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan, pesan kepada Raja Sedekia dan seluruh rakyat Yehuda dan Benyamin pada waktu itu, supaya mereka jangan melakukan perlawanan, supaya mereka menyerah kepada Raja Negeri Babel. Tetapi Raja Yehuda dan para pejabat tinggi kerajaan, mereka tidak setuju. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Itu sebabnya beberapa pejabat, kalau kita baca pada ayat yang pertama dari pasal 38, itu ada beberapa nama-nama pejabat yang mereka benci terhadap Yeremia. Ya. Mereka mengadakan persekongkolan dan melaporkan, mengusulkan kepada Raja Sedekia supaya Yeremia ini dihukum dengan jalan dimasukkan ke dalam sumur. Dan akhirnya Raja Sedekia itu pun menyetujui usulan itu. Dan dia mengizinkan para pejabat-pejabat tinggi kerajaan Yehuda itu untuk menangkap Yeremia dan memasukkan Nabi Yeremia itu ke dalam sumur. Tidak ada orang yang peduli dengan keadaan Nabi Yeremia, saudara. Tidak ada orang yang sadar bahwa keadaan mereka, keadaan bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda sedang mengalami masalah yang sangat pelik. Mereka harus menghadapi pengepungan yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi, saudara, amat disayangkan, mereka tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan terhadap masalah yang terjadi pada waktu itu. Mereka menganggap bahwa Yeremia adalah sumber masalah. Mereka menganggap bahwa Nabi Yeremia adalah sumber persoalan atau melemahkan mereka, saudara. Sehingga mereka benci terhadap Nabi Yeremia. Ketika Nabi Yeremia berada dalam sumur itu, saudara, tidak mungkin dia bisa meloloskan diri. Ya. Sudah pasti perigi itu adalah perigi yang sangat dalam. Ya. Bahkan di situ dikatakan perigi itu tidak ada airnya. Tetapi di dasar perigi itu ada lumpur. Dan Nabi Yeremia berada di lumpur itu, saudara. Ini adalah suatu situasi yang sangat menyedihkan. Bagaimana seorang nabi yang ditolak oleh umatnya, suara firman Tuhan disampaikan tidak didengarkan oleh umat Tuhan. Umat Tuhan tidak memperhatikan suara firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu bertujuan untuk melindungi, untuk menyelamatkan kerajaan Yehuda bersama rakyat dari kebinasaan dan kehancuran yang dilaksanakan oleh Raja Nebukadnezar. Semua itu terjadi atas seizin Tuhan, saudara. Kita tidak dapat menghindar dari masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Termasuk juga masalah yang melanda kita sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19. Yang penting harus kita lakukan adalah mari kita memiliki atau kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Pada sore hari ini saya mengajak saudara semua, kita melihat seorang tokoh yang tidak diduga muncul. Tokoh ini bernama Ebed-Melek, saudara. Dia bukan orang Yehuda, dia bukan orang Israel, dia bukan orang Yahudi, tetapi dia adalah orang Ethiopia. Ebed-Melek adalah yang berarti hamba atau abdi raja, saudara.
Dia adalah seorang sida-sida. Sida-sida adalah seorang yang pria yang dikebiri, saudara. Dan pria yang dikebiri ini bertujuan untuk ditempatkan menjaga rumah harem milik raja, saudara, yaitu tempat permaisuri dan selir-selir raja tinggal di situ. Nah, sida-sida itu ditempatkan di situ untuk menjaga. Nah, kita melihat sepak terjang dari Ebed-Melek ini di luar dugaan, saudara. Dia bukan orang Yahudi, saudara. Tetapi sungguh luar biasa, Tuhan pakai Ebed-Melek ini untuk membebaskan Nabi Yeremia, untuk mengeluarkan Nabi Yeremia dari dalam perigi itu, saudara. Semoga saudara dan saya, kita dipakai oleh Tuhan. Ya, seperti Ebed-Melek ini. Kita akan melihat, saudara, apa yang dikerjakan oleh Ebed-Melek ini. Apa yang dimiliki oleh Ebed-Melek ini? Yang pertama, Ebed-Melek ini dia memiliki sense of crisis, atau dengan kata lain, dia memiliki pemahaman akan masalah yang terjadi, saudara. Ini penting, saudara, karena dengan kita memahami sebuah permasalahan yang terjadi dalam kehidupan ini, mulai dari hukum sebab akibat, ya, kemudian berpikir bagaimana solusinya, saudara. Ya kan? Bagaimana kita harus memikirkan solusinya, saudara. Kita melihat sebuah permasalahan dari berbagai macam sudut pandang, saudara. Kita harus berusaha memahami persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa mengambil sikap. Supaya kita bisa menempatkan diri kita, saudara. Dan supaya kita bisa melakukan sesuatu untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah itu. Sense of crisis ini, atau kepekaan terhadap masalah ini, dimiliki oleh Ebed-Melek. Dia peka, saudara. Dia melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kerajaan Yehuda ini sungguh sangat jahat. Dan dengan memasukkan Yeremia ini ke dalam perigi itu bukan suatu pemecahan masalah, saudara. Ebed-Melek memahami bahwa masalahnya adalah justru mereka tidak mau taat dan tidak mau dengar-dengaran pada firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Itu masalahnya, saudara. Ya, saudara. Sehingga Ebed-Melek melihat ini sebagai suatu hal yang keliru, saudara. Itu sebabnya dia mengatakan pada ayat yang ke-7, tetapi ketika didengar Ebed-Melek orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja, lalu berkata kepada raja, "Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia." Ebed-Melek menyadari bahwa kalau Nabi Yeremia ini dimasukkan dalam perigi, maka tidak ada lagi suara firman Tuhan yang mengingatkan rakyat Yehuda supaya mereka bertobat, supaya mereka meninggalkan kefasikan mereka. Dan Ebed-Melek melihat bahwa para pemimpin-pemimpin Yehuda, mereka tidak takut kepada Tuhan. Ini masalahnya, saudara. Ini akar permasalahannya di sini. Jadi mereka tidak mau bertobat, sehingga Tuhan mendatangkan malapetaka. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang, saudara?
Sudahkah kita memiliki sense of crisis? Kita merenungkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan menyalahkan orang lain, bukan fokus pada masalahnya itu sendiri, tetapi kita introspeksi diri kita. Ya. Dan kita lakukan sesuatu untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah itu. Ya, jadi Ebed-Melek ini dia memiliki sense of crisis atau kesadaran atau kepekaan terhadap masalah yang terjadi. Yang kedua, Ebed-Melek ini memiliki social awareness, ya, atau kepekaan sosial, saudara. Social awareness, kepekaan sosial. Ya, jadi kepekaan sosial ini berkaitan dengan lingkungan sekitarnya, ya. Berkaitan dengan cara seseorang itu menempatkan dirinya dan memainkan perannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ya. Ebed-Melek telah menunjukkan contoh kepada kita bagaimana dia harus berperan di tengah-tengah krisis yang melanda kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dia memberanikan diri dengan menggunakan jabatannya sebagai sida-sida. Ya, yang namanya sida-sida itu otomatis ya sering atau dekat dengan raja penguasa karena memang ya lingkaran kerajaannya seperti itu. Ya. Dia gunakan itu, dia memainkan perannya, dia melobi Raja Sedekia supaya Raja Sedekia membebaskan, mengizinkan untuk supaya Yeremia ini dibebaskan dari sumur perigi itu. Dan akhirnya Raja Sedekia itu menyetujui permintaan dari Ebed-Melek ini. Sehingga Yeremia ini dikeluarkan atau dibebaskan dari dalam perigi itu, saudara. Mari kita baca itu pada ayat yang ke-13. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Akhirnya Yeremia dilepaskan, dibebaskan melalui lobi-lobi pertolongan yang dilakukan oleh Ebed-Melek, saudara. Ya. Ebed-Melek ini sekalipun dia menduduki jabatan sebagai sida-sida, tetapi dia memiliki penghargaan terhadap Nabi Yeremia, saudara. Dia mengasihi Nabi Yeremia, dia menganggap bahwa suara Tuhan itu harus didengar oleh orang Israel, orang Yehuda, saudara. Sehingga dia benar-benar menghargai Nabi Yeremia. Dia ingin supaya Nabi Yeremia dibebaskan, dikeluarkan dari perigi itu. Ya. Seharusnya yang melakukan kebijaksanaan itu adalah raja, saudara. Ya. Yang melakukan keadilan harus raja, yang melakukan kebenaran harus raja. Tetapi di sini kita lihat raja itu pasif, saudara. Pejabat-pejabat mereka tidak peduli. Tetapi yang peduli adalah seorang Ebed-Melek. Ingat, dia bukan orang Israel, dia bukan orang Yahudi, dia adalah orang Ethiopia. Tapi dia peduli kepada sesamanya, saudara. Kita ingat khotbah Yesus ketika menyampaikan perumpamaan kepada murid-muridnya tentang seorang Samaria yang baik hati. Bagaimana seorang Samaria menolong seseorang yang dirampok. Sebelum orang Samaria itu datang, terlebih dulu datang orang Lewi, kemudian datang imam, hanya lewat saja, nggak mau nolong, saudara. Tapi ketika ada orang Samaria melalui jalan itu dan melihat ada orang yang sekarat habis dirampok, orang Samaria itu menolong orang itu. Orang Samaria yang baik hati. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari kita memiliki kepekaan sosial. Kita menolong orang lain. Kita mengasihi sesama kita. Ada kesempatan baik untuk kita lakukan itu, saudara.
seperti Ebed-Melek ini. Dia gunakan jabatannya, kedudukannya untuk menolong orang lain, bukan untuk menindas orang lain, seperti yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat yang membenci Nabi Yeremia. Tetapi Ebed-Melek, dia menggunakan jabatan itu dengan baik dan benar, saudara. Ya, saudara. Ya. Nah, saya mengajak saudara, kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Ebed-Melek ini, saudara. Mari kita lihat di dalam pasal yang ke-39, ayat yang ke-18 atau ayat ke-17, Yeremia pasal 39 ayat 17 dan 18. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberikan rewards atau penghargaan kepada Ebed-Melek, karena Ebed-Melek telah menunjukkan perbuatan kasihnya kepada Nabi Yeremia, saudara. Ya, mari kita lihat tadi, ya kita lihat tadi bersama pada pasal yang ke-39 ayat 17 dan 18. Ya, reward yang diterima oleh Ebed-Melek, ya, yaitu yang pertama jaminan keselamatan jiwa. Ya, jadi Ebed-Melek itu dilindungi, tidak dibunuh oleh Nebukadnezar. Ya, karena pada waktu itu kerajaan Yehuda sudah jatuh ke tangan Nebukadnezar, tetapi Ebed-Melek dia tidak dibunuh, saudara. Ya, dia dibebaskan. Dan Tuhan yang kedua, Tuhan memperhitungkan perbuatan Ebed-Melek itu sebagai tindakan iman, saudara. Luar biasa ya. Dikatakan tadi pada ayat ke-18 dari Yeremia pasal 39, dikatakan, sebab engkau percaya kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Ya, sebab engkau percaya kepadaku. Percaya kepada Tuhan. Ini adalah iman, saudara. Ya, jadi Ebed-Melek mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Ya, mendapatkan reward yaitu keselamatan jiwa. Yang kedua adalah Tuhan perhitungkan itu sebagai tindakan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, berkenaan dengan situasi kondisi sekarang ini yang kita hadapi, COVID-19, pandemi yang belum selesai, belum surut ini, mari kita berdoa. Permohon belas kasihan Tuhan, ya, kita bertindak seperti Ebed-Melek ini. Apa yang dapat kita lakukan, kita berdoa, saudara. Dengan kita patuh kepada anjuran pemerintah, agar kita tetap diam di rumah, ya, stay at home, ya, melakukan aktivitas di rumah, bekerja di rumah, ya, tidak melakukan perjalanan yang jauh, tidak melakukan pertemuan dengan melibatkan orang banyak. Ya. Dengan begitu kita sudah turut ambil bagian di dalam menolong sesama kita, di dalam mempercepat pemulihan atau mempercepat pandemi ini agar segera berakhir. Mari kita sama-sama berdoa, kita menempatkan posisi kita masing-masing sebagai warga negara yang baik, kita ikuti anjuran pemerintah, saudara, supaya COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa menjalani kehidupan kita seperti yang lalu-lalu, kita bisa bersekolah, kita bisa bekerja, dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami, untuk kami senantiasa taat dan dengar-dengaran, mampu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong agar kami dapat senantiasa tetap bertahan melalui masa-masa yang sukar sekarang ini ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau memelihara, memberkati kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami yang sakit sudah dijamah, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan.
Kami yang putus asa, yang patah semangat, sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami yang menghadapi masalah sudah diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami pegang janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersama Tuhan Yesus, kami tidak takut menghadapi masa depan ini. Haleluya, puji syukur Tuhan. Inilah Tuhan, doa dan ucapan syukur kami. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.